Nah setelah itu kalau mau sholat lagi terus monggo. Yang dikhawatirkan orang ngantuk itu kan tadi dia dengar omongan orang dia nggak paham, sehingga nanti kalau sholat nggak ngantuk dia ngelantur. Maksudnya dia membaca istighfar Rabbi ufirli warhamni, tahu-tahu dia bayar subunat sahu, tahu-tahu dia cur. Nah, jadi kan bahaya ini kan. Ya karena ngantuk kan bahaya. Nah ini macam ini. Subhanallah ini terus terutama tidur dulu sholatnya nanti sholat isanya maksudnya ya. Nanti sesudah maghrib atau dulu sholat isya dulu baru sholat. Kalau memang berarti kan kalau memang ngantuknya itu berat dan dia belum sholat kan belum sholat ya belum sholat isya kan panjang ya sudah ngantuk kalau itu lagi. Karena Nabi sendiri juga punya tradisi isya itu diakhirkan. Nanti ada di hadis belakang itu Nabi itu sholat itu isya itu akhir sampai sahabatnya Nabi itu ngantuk dulu. Nanti kayak posisi seperti antum katakan itu sudah jangan sholat dulu daripada ngantuk nanti nggak busuk. Soalnya kan itu busuk. Kalau ngantuk ada busuk. Nah itu alasannya kan sehingga tidur lagi. Kecuali kalau sudah sholat maka teruskan. Nah, teruskan. Ini jadi masalah kelima ini kan. Tidak nasalukum bahwa yusalli. Dia sedang sholat. Iya. Jadi maksud hadis ini falyarqud itu dia berhenti tidur dulu. Berarti sholatnya dihentikan. Ya, jadi gini. Kita pas sholat tengah-tengah ngantuk itu maknanya selesaikan sholatnya dulu sampai selesai falyarqud. Nah, seperti itu dulu apa? Bukan kok berarti kita sedang sholat ngantuk terus kita berhentikan, kita putus tidur enggak. Maka tadi saya awali ini kalau nggak diteliti salah paham. Saya awalnya juga punya pemahaman kayak tadi, tapi ternyata saya tengok secara tidak begitu. Yang selama ini pikir kayak gitu. Tidak begitu. Nah, nanti aja sholatnya. Yo, bukan begitu. Jadi selesaikan dulu baru tidur. Nah ini ulama ini khilaf. Ada yang mengatakan enggak. Ini maknanya sholat malam ini. Karena sholat malam itu kan rakaatnya panjang. Maka sudah tidur, mengantuk, sudah sholat terus tidur. Nanti kalau sudah hilang rasa ngantuknya lanjutkan sholat lagi. Nanti maknanya sholat malam. Ada yang enggak. Ini bukan sholat malam saja ya bisa siang bisa malam. Asal itu ngantuk tetap selesaikan terus tidurlah. Nah nanti kalau sudah hilang tidur ya mau nyambung sholat monggo. Karena dikhawatirkan orang kalau ngantuk dipaksa-paksa sholat nanti mau maksudnya istighfar tahu-tahu omongannya ngelantur kemana-mana ini kan akhirnya bisa terbalik. Kalau memang sholatnya diselesaikan ya. Untuk apa lagi perintah tidur itu yang kepikirnya tadi. Ya tadi dia kan ngantuk. Maksudnya kalau ngantuk sudah selesai tidur, jangan kau paksa terus sholat lagi gitu maksudnya. Iya, jangan dipaksa sholat lagi gitu maksudnya. Mungkin kalau dikaitkan dengan sholat lain, ini masuk mungkin. Makanya tadi hadis ini menurut Ibnu Muhalab itu qiyamul lail karena sholat qiyamul lail panjang. Nah, kata ulama yang lain, tidak harus sholat malam. Siang pun juga bisa terjadi. Soalnya dia duhur ya, gak sholat duhur, temuan itu selesai hujan, jangan bahagia duhur, kayak ngawur, maka tidurlah kamu, gak usah bahagia duhur. Jadi jangan sholat berikutnya itu. Iya sholat berikutnya itu maksudnya. Sholat yang sudah ini harus diselesaikan sampai selesai. Itu enggak harus saya kalau gitu tidur dulu. Nanti sholatnya. Apa? Kamu kerja sini enggak harus ngantuk mudah tidur ya. Artinya walaupun mau sholat lagi juga apa-apa. Kan ngantuk, sholat ngantuk. Dan kan falyarqud itu. Iya. Dia enggak harus tidur, mau sholat lagi enggak apa-apa. Gitu loh. Ilatnya dulu. Nabi kenapa nyuruh tidur? Ini ngantuknya ngantuk berat sehingga nanti bacanya nggak nyambung gitu. Tapi kalau ngantuknya masih ngantuk dalam keadaan terkendali, ya monggo. Jadi ilatnya ini dikhawatirkan la ala yastaghfiru, maksudnya istighfar. Katakan masih iya karena berdua iya kanas, tahu dibalik kan nak butuh iya nastain iya kan malah murat-marit karena ngantuknya ngantuk berat. Itu maknanya sehingga dia tidak bisa kontrol lagi dalam baca. Tapi kalau ngantuk masih terkendali, yo lanjut. Monggo Pak Rusya. Maksudnya gini saya.
Di Ya sesuai sarahnya aja Pak. di sarafnya itu ada nggak yang pemahamannya seperti ini? Seperti Pak Rojo tadi. Bukan, ini pemahaman saya Pak. Iya gimana? Karena lanjut Pak Rojo. Iya. Katakan begini kan, ngantuk, Yusol ini kalau di apa yang bagaimana kalau di mana mustakbal, artinya dia ngantuk dulu, bahwa Yusol dia mau sholat, itu sholat sih. Akan sholat. Ini wawa itu khali. Nah, jadi dia ngantuk, dia wawa itu khali. Nah, Yusolinya itu dibuat ini mau sholat, posisinya dia, bahwa Yusol ini kan lima kali asbin. Nah, bahwa Yusol ini posisinya dia mau sholat, bukan mau sholat, tidak nasa wawa khali. Tadi dalam keadaan, bukan mau dalam keadaan. Maka kalau tadi wawa khali bermula akad itu yusoli sedang sholat. Nah, dia sedang sholat, jangan ngantuk. Nanti di tengah-tengah sholat. Itu maknanya gitu. Kalau Yusoli dibuat mustakbal nggak bisa. Enggak bisa. Jadi ini kalimat ini menuntut dia sedang sekarang. Wawa maka khali tadi kan khali. Jadi hal itulah yang membelokkan lafaz yusoli jadi zaman sholat. Ini mungkin berkaitan dengan fi'il mudhari. Kalau memang dia tidak ada saufa atau sim saufa, kan dia bisa bermakna Mustakbal hal. nah itu tadi istiqbal, bisa juga hal. Kalau sudah masih sim saufa berarti dia tidak lagi istiqbalnya. Ya, makanya ada tadi kan wawa khali. Nah, itu gunanya nakut itu kan khali. Kalau nggak masuk kal bahaya wawa khali. Nah, dia dalam keadaan sholat. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Abu Ma'mar qala Abu Ma'mar, hadatsana Abu Baris, hadatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala musyabi idza na'asa, apabila ngantuk akadukum fi salat. Nah, ini fi salat. Ini tegesi kayak ini. Fal yanam, nah maka hendaknya tidur siapa akad, hatta lama sehingga tahu siapa akad tahu mayak ro'u. Sehingga apa yang dibaca itu dia tahu. Berarti kalau Sami batas dia nggak tahu, dia sudah berhenti aja. Tapi murah air bacaannya. Nah itu makin gini Pak. Tapi kalau dia masih tahu lengan, tapi masih tahu yang dibaca itu, dia monggo. Nah, jadi goyanya hatta lama sehingga dia tahu apa yang dia baca. Itu hatta lama itu goyanya. Jadi kiri sih. Awal hukum itu kan tetap wajib saya ya ini. Karena gini, itu ada ida kemudian ada fa. Iya. Apabila ada ida kemudian fa itu kan menunjukkan kewajib. Jadi gak wajib itu gak wajib untuk tidur saya ini. Sebagaimana ida halun fastauju kan gak wajib untuk berburu. Jadi gini Pak Sabio, perhatikan. Menunjukkan jawab maksud saya itu. Amar itu kan punya makna macam-macam ya. Ya kan? Itu sesuai sarah aja. Nanti bener-bener terus. Sarahnya apa di situ ya itu kita terima itu. Kita terima. Nanti orang tenteng. Oh sarah yang ada di situ aja. Nanti itu sesuai sarah yang ada di situ. Kita terima. Setelah itu ya kita kayak Sekarang kan gurunya bangga sama santrinya, pengembangannya lebih luas. sesuai Bayai mungkin bahkan itu kan ini kan sesuai dengan sarah situ. Ya udah sesuai dengan sarah. Ah, ya udah Mas, bisa ngeraja kan. Kalau udah begitu Kamu enggak ada tulis dapat sendiri lawan kiai-kiai yang sepuh itu. Lawan ulama-ulama dulu nanti. Oh iya betul Mas. Nanti malah bahaya kan. Santri sopan waktu Sarah aja. Kalau ada dua pendapat, tiga pendapat. Ini kan Sesuai sarah. kalau dipikir nih Ustaz Fauzan, seandainya kita nanti ditanya di luar ini kan, kita jawabnya yang Alhamdulillah seperti ini. Jadi gini Pak Rojab supaya Pak Rojab puas. Saya bacakan sarannya Pak Rojab. Jadi idana kalau kamu ngantuk fi sholat fal yanam, maka hendaknya tidur kan. Qauluhu ini kan ada qauluhu fal yanam ay fal yatazawwad fi sholati wa yutimuha wa yanamu. Artinya fal yanam ini cepatkan sholat kamu, jangan panjang-panjang bacaannya, wa yutimaha, sempurnakan sholat baru wa yanamu. Jadi kalimat tadi saya katakan sholatnya harus selesai dulu baru tidur. Maka sarannya fal yatazawwad, sholatnya cepatkan. Artinya baca jangan panjang. Setelah itu supaya timah sempurnakan baru waya namu. Diselesaikan dulu. ini posisinya jadi makmum yang susah. Imamnya panjang sholatnya, makmumnya ngantuk. Ya kalau mau yang ngantuk dia mufarokoh. Barakah. Ya dia mufarokoh.
daripada Nggak ada lagi makmum. Begitu salam. tinggal mau saya imam ya. Bahaya ini kan. Bosan tinggal. Babul wudu'i, bab menerangkan wudu min ghairi hadasin, dari tanpa hadas. Nah ini walaupun tidak punya hadas, tetap wudu namanya tajdidul wudu. Qala berkat Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala Muhammad hadatsana Sufyan an Amr ibn Amir qala Amar samitu Anas Malik qala berkata si Bukhari itu kaun. Maksudnya takwin sanadin ila akhir. Jadi Imam Bukhari hadis ini punya sanad dua. Wa hadatsana Musaddad. Jadi hadis ini Imam Bukhari punya sumber dari Muhammad bin Yusuf, yang kedua dari Musaddad. Maka ka itu adalah dua sanad. Sanad qala Imam Bukhari kaun ayat takwin sanadin ila akhir. Wa hadatsana dan mencetai hadisnya pada kita Musaddad qala Musaddad hadatsani Yahya an Sufyan qala Sufyan hadatsani Amrun ibnu Amir an Anas Malik qala Anas karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu siapa Nabi inda kulli sholatin, di dalam ketika mau di dalam setiap sholat. Qultu berkata siapa saya kaifa kali bagaimana kuntum ada siapa kamu semua tasna'u itu melakukan siapa kamu semua. Qala berkata siapa Anas yujzi'u mencukupi akadana pada salah satu kita al wudu apa wudu malam yuhdis selama belum hadas siapa ahad. Jadi kata Anas Nabi itu punya tradisi setiap sholat wudu walaupun dia tidak batal. Nah namanya tajdidul wudu. Kemudian saya berkata terus ketika Nabi setiap sholat kan wudu sama gimana? Yo kami ada di antara kami itu asal nggak hadas juga wudu. Berarti tidak seperti Nabi asal nggak hadas juga wudu. Tapi kalau Nabi dalam hadis ini setiap sholat wudu, baik beliau hadas maupun tidak. Tapi sahabat ada yang enggak, kalau kami tidak hadas juga wudu. Berarti sahabat itu kan tidak harus pas mengikuti Nabi seperti enggak. Ini artinya bagi kita bisa mengikuti Nabi walaupun setiap sholat itu wudu kami tidak wudu nggak masalah ya. Jadi yusi wakadana al wudu malam yuk di selama belum hadas siapa akad selama belum hadas. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala Khalid hadatsana Sulaiman ibnu Bilal qala Sulaiman hadatsani Yahya ibnu Sa'idin qala Yahya akbaroni Busair ibnu Yasar qala Busair akbaroni Suwad ibnu Nu'man qala Suwad Korosna keluar siapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar di dalam tahun perang Khaybar kata idakuna sehingga apabila ada siapa kita itu disobai nama tempatnya disoba sholat maka sholat lana karena mengimami kita sholat maka sholat karena mengimami kita siapa Rasulullah sallallahu al-asra pada asar. Falama sholat ketika sudah selesai sholat siapa Nabi da'a maka nyuruh mengambil siapa Rasulullah bil atimati dengan beberapa makanan. Falam yukta maka tidak diaturi enggak diberi siapa Nabi illa bisa sesuai dengan sagu. Fakal maka makan siapa kita waset minum siapa kita. Suma koma berdiri an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal maghrib famat mado. Maka berkumur siapa Nabi suma sholat siapa Nabi lana karena mengimami kita al-maghrib pada maghrib walam yatawadok dan tidak wudu siapa Rasulullah. Nah, kayak tadi Nabi itu kan berwudu cuma asar sama maghrib. Nah, dan orang bepergian kalau serombongan ya seeloknya lah sama-sama akan dikumpulkan nanti makan sama mengikuti Rasulullah. Bagus ini kan. Jadi ada yang bawa tempoyak, ada yang bawa terasi, kemudian satulah nanti makan bareng-bareng. Nah, seperti mungkin orang-orang kasih zaman dulu rombongan rame-rame temannya kan hanya bawa orang yang busuk bawa tempoyak orang sama terasi ya kan sama-sama makan bareng-bareng. Wah seironian ini kan. Babu minal kabairi babun aihada babun bermula ini bab minal kabairi itu sebagian daripada beberapa dosa yang besar. Alayastatiro bermula hendaknya ini maknanya dua bermula hendaknya tidak cebok, tidak istinja siapa saksun pertama
Ala istanjiro bermakna tidak istinja siapa sasun atau tidak membuat satir siapa sasun min baulihi dari kencingnya sasun. Dan saya terangkan itu. Ada dua versi makna. Qala berkata si Bukhari kata sana Utsman qala Utsman kata sana Jarir an Mansurin an Mujahidin an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas marore lewat an Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kaitin di kebon min khitonil Madinati yang sebagian daripada kebon Madinah, kebon di Madinah. Au Makkah atau Makkah. Fasami'a maka mendengar siapa Nabi sauta insana ini pada suara dua manusia. Yu'adzabani yang disiksa siapa insana ini fi kuburima di dalam kuburannya insana ini. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani disiksa siapa insana ini. Wa ma yu'adzabani dan tidak disiksa siapa insana ini fi kabirin sebab ini Pak sebab dia sebab dosa besar menurut mereka. Sumakola berkata siapa Nabi bala iya karena ada akaduma siapa salah satunya insana ini itulah yastatiru tidak istinja atau tidak membuat satir siapa akad min baulihi dari kencingnya akad. Wakana dan ada ala khori siapa yang lain yang si itu berjalan siapa akor binamimah dengan mengadu domba. Sumada'a kemudian menyuruh mengambil siapa Nabi bijari datin dengan pelepah kurma. Maka saro maka membelah siapa Nabi ha pada jari datin isrotatai dengan dua belahan. Jadi dua. Bahwa doa maka meletakkan siapa Nabi ala kuli kobrin atas setiap kuburan. Minhuma dari kisrotan ini kisrotan pada satu belahan. Fakila maka dikatakan kepada Nabi ya Rasulullah wa Rasulullah lima karena apa fa'alta melakukan siapa Tuhan ada pada ini wa doa ala kulli qabri minhuma itu qala Nabi la'allahu barangkali azab siksa la'allahu barangkali azab itu ayu khaffafa itu hendaknya diringankan apa adab anhuma dari insana ini malam taibasa selama belum kering apa kisrota ini au ila ayya bisa atau sampai hendaknya kering apa kisrota ini. Nah ini bab termasuk dosa besar itu Allah yastatiro min baulihi. Di makna yang pertama yastatir bermakna orang dikencing tapi tidak pernah cebok tur langsung lari. Ada yang yastatiro ini dia kencing ya kan di hadapan umum dia bukan di dalam bangunan kan dia tidak pakai satir lajang curus diwasi ditengok orang nggak punya malu-malu. Nah jadi ini hal yang termasuk minal kabair. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pola Ibnu Abbas Rasulullah ini pernah lewat di kebun Madinah atau Mekah, beliau dengar suara dua manusia sedang diadab oleh Allah dalam kuburan. Kata Nabi, wah dia ini tidak disiksa fi kabirin sebab dosa besar menurut dia. Nah jadi fi kabir itu menurut dia, padahal dosa besar itu. Nah yang satu kana, jadi kana ini punya tradisi. Kalau sekali-kali nggak masalah, ini kana. Dia punya tradisi kalau kencing dia tidak pakai satir atau dia nggak pernah cebok. Oh selesai. Ini kan. Yang kedua, dia punya tradisi, dia suka mengadu domba. Maka kalau share juga harus hati-hati. Setiap yang minta dapat share. Padahal itu kan isinya apa ya? Provokator ya kan? Wah, kabar wah. Ini bahaya nih kata Tuhan sekali share. Kan? Wah, itu bakal Pak. Ngeri ini Pak. Ini Pak Bair, hati-hati Pak Bair. Jangan selalu share banyak-banyak. Nah, kemudian Rasulullah ini, nah inilah. Kemudian Rasulullah nyuruh, coba ambilkan pelepah kurma itu kan, diambilkan pelepah terus dibelah jadi dua. Nah, diletakkan di kuburan itu satu-satu kan. Terus Nabi ditanya, Rasulullah, kenapa sampai kok meletakkan ini? Yos, barangkali siapa tahu kan, kuburan diringankan azabnya oleh Allah selama dia belum kering. Nah, inilah yang dibuat tradisi dalam mazhab Syafi'i, termasuk satu, pelepah kurma tidak. Nah, adalah pakai bunga. Penyekar namanya kan. Bunga itu kan. Nah, selama dia belum turun itu Pak. Nah, kalau enggak itu ditanami. Nah, ditanami apa gitu kan ditancapkan. Oh, itu kan bagus ini. Oh,
itu luar biasa. Rumput, nah itu masuk itu kan. Nah, Kulit kalian. ya, Kalau mau hasil sawit, jadi Syekh ini makna estetik tadi memang bisa dua ya. iya bisa jual. Jadi satu dia ini nggak pakai cebok, itu teman-teman yang masuk gitu. Ya. Nah, jadi nggak pakai cebok, begitu cur selesai. Nah, yang perlu diingat ini maaf ini karena oke. Misalkan ada orang kencing, cur itu kan nanti ketika kencing kan terbuka. Terus setelah selesai kan mingkem apa yang ujungnya itu mingkem apa mingkem kan. Ini mulutnya ini harus ketika kita kencing baru dibuka ini karena ini najis sesungguhnya nih. Kalau cur terus langsung kita siram aja, sedangkan mulutnya ini kalau tidak kita buka lagi itu najis. Nah, ini kan wajib dibasuh, nah, ini kan banyak orang nggak tahu. Ini hati-hati ini kita kencing cur kan mingkem, langsung kita cebok pergi. Padahal mulutnya ketika terbuka ini kan najis. Nah, apa? Mungkin nanti ada masalah tambahin paham semua ini. Kemudian Apa sih Bang? nanti ada bab lagi, kemudian setelah itu karena biasanya cur itu kan gini, ibaratnya talang itu kan sisa-sisa kan masih ada kan. Nah makanya kata Bapak itu turun, tapi jangan pakai genggam kita ini tepos pulau itu. Mandi sudah. Atau pakai balsem pulau, wah lain cerita. Nah kemudian begini, ulama kita Madzhab Syafi'i itu berpikir gini, cobalah pelpat tasbihnya, pelpat kurma aja bisa meringankan adab. Bagaimana apalagi dibacakan Quran? Iya, apalagi dibacakan Quran. Wong tasbihnya saja bisa meringankan tasbihnya Quran, apalagi bacaan Quran di hadapan atau di dekat kuburan. Itu malah luar biasa. Kata tangga sebelah, nggak ada, jangan diadakan. Tangga sebelah kan, yang ada itu adalah ditancapi adalah pelepah. Kalau bacaan Quran itu jangan disama-samakan, jangan dikias-kiaskan. Kata tangga sebelah, paham kan? Itu memang tangga sebelah ini kalau bahas seperti ini memang apa ya? Memang luar biasa. Nah dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa adab kubur itu hak. Sisa kubur itu yakin yang wajib kita imani. Yang kedua harus kita yakini bahwa kencing itu najis. Bahwa kencing itu najis. Yang ketiga diambil kesimpulan kalau toh tasbihnya pelepah kurma saja bisa meringankan adab, apalagi bacaan Al-Quran. Nah ini kan apalagi bacaan Al-Quran tentu lebih ampuh. Lebih ampuh karena Al-Quran tentu adalah termasuk apa? Abdulu qiraati umati, tilawat umati adalah qiraatul Quran. Bisa pengaruh. Makanya ayatnya mengatakan wa alaisal insan ila masa'a, bahwa manusia itu tidak akan dapat kecuali yang apa? Yang ia lakukan. Maka ayat ini adalah ulama mengatakan ayat ini sudah dimansukh ayat itu. Dan ada yang mengatakan ayat itu adalah bukan untuk kita, tapi ayat itu adalah khusus kaumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kita umat Rasulullah ini amal orang lain bisa bermanfaat bagi kita. Makanya Abu Yasir Muhammad begini, cara penalarannya. Cobalah kamu berpikir kata Abu Yasir Muhammad. Kamu kan berdalil bahwa manusia itu nggak akan dapat kecuali yang ia usahai. Sekarang misalkan gini, misalkan contoh aja kita mati. Terus kawan kita jatuh barang kita dia baca Quran. Itu usaha kita ketika kita masih hidup, kita kenal dengan dia. Baik dengan dia. Berarti dia mendoakan kita juga usaha kita. Karena kita berteman dengan dia waktu hidup. Itu cara Abu yang penalaran seperti itu. Kalau misalkan dia nggak mau menerima itu dimasukkan. Nah, jadi hakikatnya semua orang tahlil, menahlili kita itu juga usaha kita ketika waktu hidup adalah kita kenal dengan mereka. Atau katakan nggak kenal dengan mereka, kita punya anak. Anak kan kerja kita, usaha anak kita kenal orang itu mau bantu kita mendoakan juga usaha. Salah penalaran Abu Yasir Muhammad. Kalau tidak mau menerima ayat itu
mansukh. Nah, itu juga usaha kita. Kemudian yang keempat, berdasarkan hadis itu kita wajib istinja. Nah ini, karena yang dimaksud istitar di situ itu adalah gini. Istitar itu artinya membuat satir. Berarti bagaimana antara kencingnya dengan jas kita ini ada satirnya, ada penghargaan nempel. Berarti diistinjai, itu maknanya begitu. Jadi istitar itu maknanya istinja itu maknanya kencing itu bagaimana dengan katakan kemaluan kita. Barang kita itu ada satirnya, tidak nempel. Berarti kita istinjai, kita cepoti. Itu maknanya istitar di mana istinja. Ada yang kedua ya enggak, istitar ini maknanya dia satir. Sehingga yang ketika berbabat kedua-duanya ya wajib istinja, wajib membuat satir ketika tidak berada dalam bangunan. Ini keluasan orang ahli hadis seperti itu kan. Kemudian yang kelima, dalam hadis Nabi disebut haram orang mengadu domba. Karena itu menyebabkan apa? Adab di kuburan. Namimah kan? Apa Pak? Ya, monggo. Gimana? Nawaitul istinja'a. Oh. Gini, Pak. Yang sifatnya pekerjaan, innamal a'malu binniyat. Jadi yang sifatnya pekerjaan itu adalah pakai niat. Istinja itu kan menghilangkan. Nah, jadi ada yang mengatakan istinja nggak perlu niat karena dia menghilangkan. Kayak menghilangkan najis itu kan nggak ada harus niat. Ada yang doyo pakai niat, dia pekerjaan. Jadi khilaf. Jadi istinja itu di satu segi dia pekerjaan, satu segi dia bukan pekerjaan, menghilangkan. Nah menghilangkan itu tidak perlu niat. Maka ada dua pendapat. Cuman pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab qawaidul fiqih itu adalah turuk itu tidak wajib niat. Hal yang sifatnya meninggalkan kayak gini, kita nggak zina, meninggalkan zina. Apa nawaitu anatuka zina masuk. Nah, kita nggak mencuri, masuk niat saya nggak mencuri kan tidak betul kan? Jadi pengkiasannya ke situ. Maka ada khilaf, ada yang mengatakan tetap apa niat, ada yang tidak. Cuman yang masyhur tidak niat, sifatnya aturuk. Sesuatu yang meninggalkan atau menghilangkan itu tidak wajib niat. Ya, gini, ya. Jadi tradisi itu niat itu kan dilafazkan. Nawaitul istinja'a minal baul itu tuh di hidaiyah dulu kan dipelajari. Ya. Nah ini masalah sedang di dalam isi. Nawaitul istinja minal baul kan dilafazkan jadinya. Kebiasaan kita dia dilafazkan. Jadi gini, sedangkan kita sedang qadha hajat gitu kan. Memang gini rata-rata guru kita kalau ngajari sholat usul kan dilafazkan. Cuman niat kan di hati. Nah, maka kalau memang pakai yang pakai niat ya di hati. Nah, nawaitul istinja gitu kan jadi di hati. Karena letaknya dia itu di hati. Maka saya tadi katakan hal-hal yang sifatnya menghilangkan atau meninggalkan itu khilaf. Cuman yang masyhur tidak wajib niat. Babu maja fi ghusil bauli, berbab merangkan babu ma'ada babu maja yang telah datang apa fi ghusil bauli dalam membasuh kencing. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahibil qabri kepada penghuni kuburan. Maksudnya orang yang punya kuburan itu penghuni kuburan. Karena ada siapa sahibul qabri itulah yastatiru, kan tidak istinja siapa sahib, tidak membuat satir siapa sahib min baulihi dari kencingnya sahib, walam yadhkur dan tidak menyebutkan siapa nabi siwa baulinas selain apa kencingnya orang. Jadi ini memang dia kalau kencing itu tidak mau istinja atau tidak mau bikin satir. Dan ini tentu yang berkaitan dengan kencingnya manusia bukan hewan. Qala berkasih Bukhari hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala Yaqub hadatsana Ismail ibnu Ibrahim qala Ismail hadatsani Raufun ibnu Qasim qala Rauf hadatsani Atha ibnu Abi Maimunah an Anas ibnu Malik qala Anas karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza tabarraza apabila keluar siapa nabi li hajati karena hajatnya nabi ya atau kencing atau itu maka datang siapa kepada nabi bimain dengan membawa air
Fayaksilu maka membasuh siapa Nabi bi dengan ma. Fayaksilu maka membasuh siapa Nabi bi dengan ma. Ini menunjukkan bahwa kencing itu najis wajib diistinjai. Supaya tadi tidak menimbulkan istinjai tadi, maka menimbulkan apa? Adab di kuburan. Qala berkata sahabat Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Musana, qala Muhammad hadatsana Muhammad ibn Khazim, qala Muhammad hadatsana Al-Mas an Mujahidin an Tawusin an Ibni Abbas, qala Ibni Abbas marra riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur ini bertemu dengan dua kuburan. Qala maka berkata siapa Nabi, innauma sesungguhnya kubur ini itu min itlaqil mahal wa iradatil hal. Nah, ini gunanya orang ngaji balaghah itu kan. Inna maksudnya kubro ini, tapi yang dimaksud itu adalah orangnya yang di dalamnya. Man itlaqil mahal wa iradatil hal. Itulah yu'adzabani sungguh disiksa apa kubro ini. Wa ma yu'adzabani dan tidak disiksa apa kubro ini fi kabirin sebab dosa besar menurut mereka. Ama akaduma adapun bermula salah satunya kubro ini, fakana maka itu ada siapa akad itulah yastatiru, tidak istinja, tidak buat satir siapa akad minal bauli. Wa amal akharu fa'an al-akhar itu yamsi binamimah. Suma akoda mengambil siapa Nabi jari datang pada pelepah kurma rotbatan yang basah. Fasaqo maka membelah siapa Nabi pada jaridah nisfaini dengan dua potong kan. Bagoroza maka menancapkan siapa Nabi fi kulli qabrin dan wahidatan pada satu potong. Qalu sahabat ya Rasulullah lima karena apa? Fa'alta melakukan siapa engkau hada pada ini goroja. Qala berkata siapa Nabi la'allahu barangkali adab. Ini namanya dhamir diambil dari siapul kalamnya. Yukhaffafu itu diringankan apa adab anhuma dari qabro ini malam yai basah. Selama belum kering apa jari data ini. Dua pelepah kurma yang dibelah tadi itu kan. Yang dibelah tadi atau nisfaini. Qala Muhammad ibnu Musana wa hadatsana waqi qala waqi hadatsana Mas qala Amas sami itu mujahidan mislau pada seperti hadis di atas. Mislau pada seperti namanya hadis madkur, mislau pada seperti hadis di atas. Ini keterangannya sama dengan tadi kan. Karena kencing ini memang masuk. Harus hati-hati. Bab tarki Nabi, bab meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasi dan sahabat membiarkan bab tarki Nabi, bab membiarkannya Nabi membiarkan wanasi dan sahabat al-Arabiyah pada orang Arab Badui hatta faragha sehingga selesai siapa Arabi min baulihi dari kencingnya Arabi fil masjid dalam masjid. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail qala Musa hadatsana Hammam akhbarana Ishaq an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ro'a itu melihat siapa Nabi Arabian pada orang Arab Badui. Ya bulu yang kencing siapa Arabi fil masjid. Maka maka berkata siapa da'u membiarkanlah kamu semua kepada Arabi. Idal kata idal faragha sehingga apabila selesai siapa Arabi selesai kencing da'a maka nyuruh mengambil siapa Nabi bimain dengan air. Fasobba maka menuangkan siapa Nabi pada mak alaihi atas tempat yang dikenai baul. Alai atas tempat yang dikenai baul. Alai atas tempat yang dikenakan baul. Nah, inilah kebijaksanaan Rasulullah yang mungkin kalau untuk kita ini sudah bayangkan. Ada seorang Arab Badui coba kencing di masjid. Mungkin kalau kita ini wah letak meleng ya kan. Yakin akhirnya kita mesti marah-marah. Tapi ketika dia kencing, ini sahabat ada yang marah-marah, biarkan selesai. Logikanya coba kalau tengah-tengah kencing terus diobrak, kan tambah kocar kacir kan? Ya kan? Kan tambah kocar, biarkan Tuhan. Nah coba tunjuk Nabi ya, biarkan Nabi, selesai terus baru. Nah makanya nanti harus selesai ada hadis ini kan. Ketika sahabat ada yang marah-marah, itu Nabi jangan biarkan aja. Nah akhirnya Arabi ini saya berdoa, Allah barhamni wa Muhammadnya. Dia merasa dulu Nabi, ya Allah sayanglah saja dengan Muhammad. Karena secara umum pasti kena marah, pasti perlu tempeleng lah kan. Tapi tidak salah kencing, wah bisa bahas ini kan. Dimas. Tapi Nabi kan tidak biarkan sampai selesai. Nah selesai terus Nabi ambilkan air. Terus Nabi ini
menuangkan air itu alaihi atas tempat yang dikenai kencing. Berarti bagaimana ya? Kencingnya itu kan ada berarti najis apa? Air. Iya, itu maknanya. Makanya kencingnya dikeringkan dulu atau dihilangkan dulu. Kalau waktu suhu dulu mungkin nggak seperti ini kan tanah masuk tanah kan. Jadi sampai merembes baru disiram. Maka alaihi itu atas tempat yang dikenai kencing, bukan kencingnya. Kalau masuk kencing itu tambah panjang. Nah, itu kejirian ahli hadis itu. Jadi alaihi itu tempat yang dikenai kencing. Berarti maknanya kencingnya bisa kering atau dihilangkan dulu. Sehingga yang disiram itu alaihi atas tempat yang dikenai kencing. Mahalnya maksudnya kan bukan kencingnya. Nah ini luar biasa ini kan. Inilah menunjukkan apa ya? Kebijaksanaan Rasulullah, kesabaran Rasulullah. Wah ini kalau kita saya rasa tayaban enggak pasti marah gitu. Yakin lah kita marah kan? Coba kalau enggak percaya. Pak Bair punya musola, ada orang kencing. Wah, woi. Apa dia lari? Tambah kar-karan. Wes, pokoknya tambah kar-karan dong, Bair. Wes, pokoknya tambah kar-karan ini. Wah. Babu sobil ma'i, bab menuangkan air. Alal bauli atas tempat yang dikenai kencing. Alal bauli atas tempat yang dikenai kencing. Nah, dalam masjid. Qala Imam Bukhari katasan Abu Yaman qala Abu Yaman akhbarana Su'aibun anis Zuri dari Zuri qala Zuri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'udin anna Abu Hurairah itu qala Abu Hurairah qoma berdiri Arabi siapa orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau kita ini misalkan apa Arab beda kan? Babala maka kencing siapa Arabi fil masjid. Fatanawala maka ngomel-ngomel. Kalau itu masih ngomel-ngomel marah-marah. Fatawala maka marah-marah ngomel-ngomel pada Arabi anasu sahabat. Faqala maka berkata lalu kepada Nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh membiarkan dia. Itu pada Arabi biarkan dia. Wariku dan menumpahkanlah kamu semua. Wariku dan menumpahkanlah kamu semua. Ala baulihi atas tempat yang dikenai kencingnya Arabi. Sajlan pada satu timbah mimain. Dan timba dari air audanuban atau satu timba mimain. Danub timba itu kalau dulu beberapa dosa. Ini bahasa Arab ini berita karokat bisa beda-beda makna. Nah Nabi menjelaskan fa innama buistum maka siapa diutus siapa kamu semua muyassirina kali beberapa orang yang membuat gampang walam asu dan tidak diutus siapa kamu semua muassirina kali beberapa orang yang membuat apa sulit. Jadi kita hidup ini ya semaksimal mungkin bikin urusan orang itu gampang, jangan mempersulit orang. Nah ini berkahnya orang Arabi ini ditolong oleh Nabi ketika sahabat mau marah, dia berdoa Allah merhamni wa Muhammad ya Allah, sayang saya dan Muhammad. Allah merhamni wa Muhammad. Ya umpama aku bilang tadi kan kita mau dikeroyok orang banyak terus ada orang yang membantu kita, ya kan? Kemarin gitu kan, ada yang menolong kita, ya Allah, orang tolonglah, saya berapa dikeroyok orang, dia bantu saya. Luar biasa ini. Babu yurikul ma, babu yuhariku menuangkan siapa sasun al-ma'a pada air, alal bauli atas tempat yang dikenai kencing. Qala berkata Ibu Bukhari wa hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala Khalid wa hadatsana Sulaiman an Yahya ibnu Sa'id qala Yahya sami'tu Anas Malik qala kali berkata siapa Anas saat datang Arabiyun siapa orang Arab Badui Fabala maka kencing siapa Arabi fi taifatil masjidi di sepotong bumi masjid fi taifatil dalam sepotong bumi masjid Fajazaro maka mencegah melarang kepada Arabi anasu siapa sahabat yang hadir Panaha maka melarang kepada Nas an Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan biarkan dia kencing biar jadi mati kencingnya kan. Palama kodo ketika selesai siapa Arabi baulahu pada kencingnya Arabi amaro maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin dengan mengambil satu timba bidanubin dengan mengambil satu timba min ma'in dari air wa uhliqa maka dituangkan apa danubin alaihi atas baul pada tempat yang dikenaikan kencing atas tempat yang dikenaikan kencing babu baul sibyan bab merangkan kencingnya beberapa anak kecil. Kencingnya apa? Beberapa anak kecil. Olah berkata siapa Imam Bukhari
hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Hisam ibn Urwa an abi dari bapaknya Hisam berarti Urwa an Aisyah ummul mukminin anna pada sesungguhnya Aisyah itu kata Aisyah utia diaturi didatangi diaturi siapa Rasulullah SAW bisobien dengan anak kecil laki-laki. Babala maka kencing siapa sobi, babala maka kencing siapa sobi. Ala sobihi di atas pakaiannya Rasulullah. Pada maka nyuruh mengambil siapa Rasulullah bimain dengan air. Faat ba'a maka mengikutkan siapa Rasulullah. Faat ba'a maka mengikutkan siapa Rasulullah. Hu pada sobihi iyahu pada main. Iyahu pada main. Jadi ini bab menerangkan kencingnya anak kecil laki-laki. Ini bukan perempuan. Jadi Rasulullah itu pernah diaturi ada anak kecil kan di bangku Rasul kan sayang. Anak kecil laki-laki. Atau kencing di mana? Di pakaian Rasulullah. Terus Rasulullah ambilkan air. Terus disiram juga aja dengan air. Babu hadatsana qala berkata hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibn Utbah an Ummi Qausin binti Mikson ana para sesungguhnya Ummi Qais atat itu datang siapa Ummi Qais bibnin dengan membawa anak laki-laki lah yang bagi Ummi Qais sogin yang masih kecil lam yakul yang belum makan siapa ibnin atau ama pada makanan dibawa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasa maka mendudukkan pada ibnin siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri dalam pangkuannya Rasulullah. Fabala maka kencing siapa sobirin ala sobi atas pakaiannya Rasulullah. Pada maka nyuruh mengambil siapa Rasulullah dimain dengan air. Panadoka maka memperciki siapa Rasulullah hu pada sobihi walam yaksil dan tidak membasuh siapa Rasulullah hu pada sobihi. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi gini, hadis ini diambil kesimpulan bahwa najis mukhaffafa ini makanya kan pakaiannya Nabi yang kena air, kena kencingnya anak kecil kan itu saja. Diperciki saja yang penting airnya rata. Hadis ini diambil kesimpulan bahwa najis mukhaffafa itu syaratnya 4 dalam hadis ini. 1 berupa kencing. Kalau tai sebenarnya enggak ada najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa syaratnya 4, 1 berupa kencing. 2 kencingnya anak kecil laki-laki. 3 belum berumur 2 tahun. Nah, artinya masih di bawah 2 tahun. Yang ketiga belum makan apa-apa kecuali susu. Syaratnya 4 ya. 1 kencing. Berarti kalau tidak kencing enggak ada mukhaffafa. 2 anak kecil laki. Kalau perempuan walau kecil enggak ada mukhaffafa. Alasannya apa? Ini ulama beda pendapat. Yang pertama alasannya dalam hadis ini karena yang nas dalam hadis itu sohirin, tidak menyangkut sohi rotin. Yang kedua alasannya karena kencing anak laki-laki itu lebih tipis daripada kencing anak perempuan tebal. Ada alasannya lagi gini, karena anak laki-laki itu asal usulnya yaitu Nabi Adam terbuat dari tanah liat dan air. Kalau perempuan yang dibawa terbuat dari daging dengan darah. Itu alasannya mengatakan kalau laki-laki kecil itu adalah mukhaffafa. Ada yang punya alasan ini loh. Kenapa najis mukhaffafa itu kok anak kecil, laki-laki atau perempuan? Karena baliknya laki-laki itu dengan mani, dengan perkara yang suci. Kalau baliknya perempuan itu dengan keluar air, dengan haid. Itu najis. Sebab alasan ulama yang mengutamakan tentang perbedaan anak kecil laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga tadi belum makan kecuali susu. Susu ini secara umum ulama baik susu ibunya maupun susu apa? Susu sapi. Apa itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting masih susu. Kata Imam Ad-Dhahabi kalau sudah susu kambing susu apa? Enggak, sudah najisnya enggak apa-apa. Tapi mutawasito. Kata Imam Ad-Dhahabi. Tapi mayoritas ulama asal masih susu, baik susu ibunya maupun susu yang
lain. Itu enggak masalah. Nah, kemudian dia belum genap usia 2 tahun. Jadi 4 syarat nafsu mukhof. Dan itu hanya terjadi pada kencing yang anak kecil yang laki. Jadi tambah lama baik kan? Babul bauli, bab kencing ko iman kali berdiri waktu idat. Jadi kalau sampean kencing berdiri ada dasarnya. Waduh. Tidak dasar ini. Wah, sekolah. Jadi curu-curu pokoknya gini terus. Qala bagayu kata sana Adam, qala Adam kata sana Subah anil Amas, an Abi Wa'il, an Hudzaifah qala Hudzaifah. Ata datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam Subah tota qaumin pada tempat sampahnya kaum masyarakat. Babala maka kencing siapa Nabi iman kali berdiri. Sumadaan kemudian menyuruh mengambil siapa Nabi dimain dengan air. Bajitu maka datang siapa saya pada Nabi dimain dengan air untuk istinja. Setelah itu bawa kawal doa maka wudhu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Rasul itu pernah kencing berdiri. Tempatnya adalah pada tempat sampahnya kaum. Ini alasannya. Alasannya kenapa Nabi itu kok kencing di tempat sampah? Karena sekitarnya itu tanahnya keras. Sehingga kalau Nabi itu duduk nanti kan mantul. Jadi nyiprat. Kemudian Nabi pindah ke tempat sampah. Karena tempat sampah itu tempat yang lunak. Misalkan gini, kita ada tempat sampah. Ada salah-salahnya, sama kan salah-salahnya kan bau dengan salah-salahnya. Jadi sehingga kencingnya itu kan bisa nerobos ke situ. Nah, itu di antara alasannya. Makanya nanti di hadis selanjutnya syarat kencing berdiri itu nanti ada di selanjutnya kan. Yang terus hadis ini menerangkan Nabi itu pernah kencing berdiri. Benar Rasul nyuruh ngambilkan air dan istinja terus wudhu. Nah, jadi kalau kita ini kencing berdiri ya sekali-kali. Kapan kita ngamalkan hadis ini kalau kencing berdiri? Iya. Seumpamanya kita selalu berdiri dengan alasan takut ciprat. Kita penting kita berdiri terus. Baik itu kayak di kamar mandi, di kamar kecil, selalu berdiri dengan alasan kalau itu nanti takut ciprat. Nah, gimana ini? Jadi gini. Perhatikan Pak Yo. Ini aturannya mau saya bacakan hadis seterusnya nanti baru terangkan Nabi. Tapi ini kan masih ada kelanjutannya ini kan. Kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu nanti baru kita terangkan yang tadi. Kita selesai dulu. Babul bauli bab menerangkan kencing. Indah sohibi di sisi temannya saksun. Wat asaturi dan membuat satir bil kaiti dengan tembok atau kebon. Bil kait dengan tembok. Qala berkata si Bukhari kata sana Utsman ibnu Abi Saibah. Qala berkata siapa? Utsman. Kata sana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il an Hudzaifah. Qala Hudzaifah. Ra'aitu melihat siapa saya ni pada diri saya anak saya. Wa nabiyya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tamasa kali berjalan-jalan siapa kita. Tahu fa'ata maka datang siapa Nabi subatota kaumin pada tempat sampahnya kaum kolfa kaitin di belakangnya tembok. Faqoma maka berdiri siapa Nabi kamayakum akadukum. Babala maka kencing siapa Nabi. Bantabatu maka menjauh siapa saya kata Hudzaifah maluran kencing saya kok kan. Maka menjauh siapa saya minhu dari Nabi. Tahu-tahu fa'asyara maka isyara siapa Nabi ilayah kepada saya kata Hudzaifah. Bajitu maka datang siapa saya kepada Nabi. Bakuntu maka berdiri siapa saya inda akhidi di sisi tumitnya Nabi kata baroho sehingga selesai siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, hadis ini menerangkan Rasulullah itu adalah kencing berdiri dan kencing berdiri itu boleh, cuman yang lebih utama tetap duduk. Dengan syarat, dengan kencing berdiri boleh itu dengan syarat satu dia berada pada satir.
Ini kaitin, jadi ada satirnya. Sampai-sampai kata Hudzaifah, ketika Nabi itu kencing berdiri, itu kan di belakangnya tembok. Terus saya kata Hudzaifah, malu lah saya pergi. Nabi, jangan Hudzaifah, jangan pergi. Otomatis Hudzaifah ini justru jadi satirnya pulau. Jadi boleh kita ini misalkan kencing, aku kencing kamu guyon, jadi bisa paham. Itu boleh. Misalkan Pak Rojab ini kencing, kemudian ya kan nyuruh Pak Asy'ari itu jadi satpamnya, jadi satirnya nggak ada sana. Kalau ada kawan dia kencing orang kencing, ya. Ini boleh. Jadi satu ada satirnya, yang kedua tidak memperciki. Jadi kencingnya tidak balik pada dia. Makanya tadi bahasa kenapa Nabi kok kencing di tempat sampah, karena tempat sampah ini lunak gitu maksudnya, sehingga bisa menembus kencingnya itu maksudnya bisa tidak percik. Nah, itu Nabi memilih di tempat sampah karena sekitarnya ini adalah tanah yang keras, sehingga Nabi takut apa? Percik. Itu alasannya. Jadi asal kira kalau tempat percik ini, kalau saya berdiri nggak percik, ya berdiri aja. Ya, daripada jadi mana yang lebih aman. Babul bauli indah subatoti qaumin, bab kencing di sisi tempat sampahnya kaum. Hadatsana Muhammad ibnu Ar'arata qala Muhammad hadatsana Subah an Mansurin an Abi Wa'il qala Abi Wa'il karena ada Abi Musa, siapa Abu Musa al-Asy'ari, yusaddidu itu memberatkan siapa Abu Musa bil bauli dalam kencing. Wayaku dan berkata siapa Abu Musa, inna bani Israil aslinya bani Israil. Karena ada siapa siapa Bani Israil itu tidak asoba apabila menimpa apa baul soba kadhim. Ina Bani Israil tidak karena apabila ada apa perkara itu tidak asoba apabila menimpa apa baul soba kadhim pada pakaian salah satunya Bani Israil korodo maka menggunting siapa akad pada saub. Faqala Hudzaifah wes lai tahu mudah-mudahan Abu Musa amsaka itu menahan pembicaraannya siapa Abu Musa. Ata datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatota qaumin pada tempat sampahnya kaum. Babala maka kencing siapa Rasulullah iman kali berdiri. Nah ini kita ada kesimpulan sahabat itu yang punya watak, punya jiwa, punya pemahaman yang berbeda. Coba Abu Musa al-Asy'ari ini yang terkenal sahabat Nabi yang suaranya merdu. Nah, suaranya merdu luar biasa bisa kan. Beliau ini urusan apa? Kencing. Wah, sulit sekali. Pokoknya tidak mau sembarangan. Sehingga beliau berkata, coba Bani Israil dulu itu kalau pakaiannya kena kencing itu nggak boleh dicuci, harus digunting. Makanya Abu Yazid Muhammad dalam kitabnya beliau itu ada kitab yang menerangkan kehebatan umat Rasulullah kan. Nah, itu menerangkan bahwa termasuk kita ini beruntung jadi umat Nabi ketika kita kena kencing dicuci, baik pakaian maupun badan kita cukup. Tapi kalau Bani Israil itu pakaiannya kena kencing itu nggak boleh dicuci, harus digunting. Nah Abu Musa itu hal itu. Makanya kalau bebas menjalankan bersih, saya teruskan itu kan untuk Bani Israil. Makanya kita Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Nah, ya Allah jangan kami bebani hal yang tidak mampu. Rabbana wala tahmil alaina isron kama talu alaina min qablina. Terus kata Hudzaifah, Nabi itu pernah kencing itu berdiri. Nah, kita berdiri pada tempat sampahnya maka nggak usahlah terlalu jujurikan di dalam nggak usahlah, itu kan nanti kita nggak sanggup untuk apa. Jadi Hudzaifah sendiri itu beda dengan Abu Musa. Kalau Abu Musa ini urusan kencing, terlalu suliman pokoknya. Kalau Abu Hudzaifah nggak biasa pernah kencing berdiri. Ini nggak usah diribet. Yang penting kita lebih hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Babu wasidam